Pernah kepikiran nggak sih, pas kita lagi asyik pakai AI sana-sini hari ini, kira-kira apa yang bakal terjadi setelah era AI ini? Maksudku, apa yang menanti kita ketika teknologi yang biasa kita pakai sehari-hari berevolusi jauh melampaui kecerdasan buatan yang kita kenal sekarang? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal langsung terjun ngebahas pertanyaan krusial ini. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas ini benar-benar bakal ngebuka mata kita soal kemana peradaban manusia ini mengarah. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngelewatin beberapa tahapan seru nih. Mulai dari melihat apa yang ada di balik AI biasa, terus masuk ke era mesin super cerdas, ngebahas teknologi pemercepatnya kayak kuantum dan BCI, ngobrolin misteri kesadaran mesin, sampai akhirnya kita tiba di satu titik yang tak terprediksi, yaitu singularitas teknologi, sebelum diakhiri dengan tantangan masa depannya. Bagian pertama, melampaui AI biasa. Sebelum kita lompat terlalu jauh ke masa depan, mari kita pahami dulu deh batas teknologi yang kita pegang hari ini. Gini ya, saat ini kita tuh lagi ada di tengah-tengah ledakan AI yang luar biasa. Teknologi ini udah bisa ngegenerate gambar keren, nulis artikel panjang, nerjemahin bahasa secara instan, sampai ngambil alih sebagian kerjaan kita. Sangat ngebantu kan? Tapi, asal tahu aja nih, para ilmuwan dan futuris itu sepakat banget kalau semua ini tuh ibaratnya baru pemanasan. Kita sama sekali belum mendekati puncak tertinggi dari evolusi teknologi yang sebenarnya. Nah, hal itu ngebawa kita ke fase selanjutnya, yaitu era AGI dan ASI. Siap-siap ya, karena di titik inilah kita bakal ngelihat lompatan raksasa pertama, di mana mesin mulai belajar persis kayak kita. Biar gampang ngebayanginnya, perbedaannya tuh kayak gini. AI modern yang sering kita pakai sekarang, itu adalah seorang spesialis. Anggap aja kayak kalkulator yang super hebat, tapi ya cuma jago buat satu tugas spesifik aja. Nah, tahap berikutnya, yaitu AGI atau Artificial General Intelligence, adalah seorang generalis. Dia ibarat rekan kerja manusia yang cerdas, bisa mikir sendiri, belajar mandiri, dan gampang banget adaptasi ke hal-hal baru tanpa perlu kita program ulang. Ini benar-benar pergeseran yang masif. Dan setelah AGI, kita bakal masuk ke wilayah yang jauh lebih ekstrim, namanya Artificial Super Intelligence atau ASI. Ini adalah sebuah kondisi absolut di mana kecerdasan mesin itu benar-benar melampaui seluruh kemampuan umat manusia. Dan pas aku bilang seluruh kemampuan, itu artinya kalau kita gabungin otak semua ilmuwan paling jenius di bumi sekalipun, ASI ini masih jauh lebih pinter. Otak kita benar-benar ditinggalin di belakang. Secara teori nih, ASI bisa ngebawa kita ke era yang utopia banget. Coba bayangin, dia mungkin bisa nemuin obat buat penyakit mematikan cuma dalam hitungan jam, nyiptain teknologi mutakhir yang belum nyampe di akal kita, atau nyelesain masalah rumit kayak krisis iklim global dengan super cepat. Tapi ya gitu, selalu ada dua sisi koin. Banyak ahli yang sangat khawatir dan terus berdebat soal risiko terbesarnya, gimana jadinya kalau manusia sampai kehilangan kendali atas sistem yang tingkat kecerdasannya jauh di atas penciptanya sendiri. Bagian 3, akselerator kuantum dan BCI. Ternyata di balik layar ada inovasi-inovasi paralel yang diam-diam bertindak sebagai mesin pendorong yang mempercepat kita menuju era tersebut. Pertama, ada komputasi kuantum. Ini bukan komputer biasa yang kita pakai sehari-hari ya. Komputer ini beroperasi pakai prinsip fisika kuantum buat memproses data. Biar kebayang seberapa gilanya, sesuatu yang butuh waktu ribuan tahun buat diselesain sama superkomputer paling canggih saat ini, bisa dipecahin sama komputer kuantum cuma dalam hitungan detik. Nah, coba deh gabungin kecepatan analitis yang ekstrim ini sama AI, udah pasti evolusi teknologi kita bakal melesat ke tingkat yang susah banget dicerna akal sehat. Terus, di ranah lain, yang nggak kalah bikin merinding, kita punya BCI atau Brain Computer Interface. Ini adalah teknologi luar biasa yang secara harfiah nyambungin otak manusia langsung ke komputer. Konsep ini benar-benar mind-blowing karena tujuannya revolusioner banget, memungkinkan kita ngendaliin perangkat, robot, atau software murni cuma pakai pikiran kita aja. Dan tahu nggak apa poin paling krusialnya? Ini tuh bukan fiksi ilmiah dari film-film Hollywood. Perusahaan nyata yang udah dikenal banget kayak Neuralink punya Elon Musk lagi sibuk ngebangun teknologinya sekarang juga. Jadi ide tentang pikiran kita yang berinteraksi langsung sama mesin itu bukan lagi sekedar impian siang bolong. Masa depan benar-benar lagi dirakit saat kita lagi ngobrol ini. Bagian 4, misteri kesadaran mesin. Seiring makin canggihnya kekuatan komputasi dan antarmuka otak tadi, kita mulai nyentuh batas sains dan ketemu sama pertanyaan filosofis yang sangat mendalam. Ini ngebawa kita ke konsep kesadaran buatan. Mungkinkah sebuah mesin di masa depan itu nggak cuma jago ngitung, tapi benar-benar punya kesadaran yang nyata? Bisa ngerasa sedih, seneng, atau takut kayak manusia? Berbeda dengan kekuatan komputasi yang bisa diukur,
Konsep kesadaran ini sangat teoritis, dan komunitas sains masih berdebat panas soal ini. Kalau suatu saat nanti ada program yang merespons dan bilang dia takut dimatiin, apakah itu sungguhan karena dia punya kesadaran, atau sekedar deretan kode super kompleks yang lagi niruin emosi kita? Bagian 5. Titik singularitas teknologi. Semua evolusi yang udah kita bahas tadi, pada akhirnya mengarah lurus pada satu klimaks absolut. Nah, yang paling menarik di sini adalah definisi dari hal yang sama sekali nggak kita ketahui. Singularitas teknologi itu adalah momen mutlak di mana laju perkembangan teknologi melaju sangat-sangat cepat secara eksponensial. Saking cepatnya, otak manusia nggak mampu lagi memprediksi atau paham apa yang bakal terjadi setelah momen itu. Ini semacam titik tanpa jalan kembali dalam peradaban kita, di mana arah inovasi dunia sepenuhnya diambil alih oleh mesin, bukan lagi kita. Biar makin nempel di kepala, garis waktunya tuh sebenarnya berurutan dan sangat jelas. Kita mulai dari AI sebagai asisten harian kita hari ini, terus berevolusi jadi AGI yang kepintarannya setara dan serba bisa kayak kita, habis itu lompat ke ASI yang melampaui seluruh kecerdasan umat manusia. Dan pada akhirnya, kita bakal nabrak yang namanya singularitas teknologi, sebuah garis batas di mana masa depan berubah jadi misteri total buat pemahaman kita. Bagian 6, tantangan masa depan. Menghadapi garis waktu yang sepertinya nggak bisa dihindari ini, kita harus narik napas dan balik lagi berpijak pada realitas untuk menilai konsekuensinya. Gini, di balik janji-janji luar biasa soal kemajuan, tantangan etika dan kontrolnya juga membesar secara proporsional. Kita nggak cuma disuguhin mimpi utopia, tapi kita bakal ngadepin dilema etika berskala raksasa, ancaman kerentanan keamanan sistem di tingkat global, dan satu masalah eksistensial yang paling menakutkan, gimana caranya umat manusia bisa tetap megang kendali penuh atas sebuah entitas yang berpikir ribuan kali lipat lebih pintar dari penciptanya sendiri? Dan itu semua ngebawa kita ke pertanyaan terbesar bagi peradaban kita saat ini. Seiring kita melesat kencang menuju singularitas teknologi ini, apakah kita secara moral, institusional, dan teknis udah benar-benar siap buat ngadapin tantangan etika, keamanan, dan kendali dari apa yang bakal datang selanjutnya?